terganggu. Saya nggak pernah mengalami sakit mah. Tiba-tiba selama 1 minggu waktu kasus berjalan, saya minta 3 kali, yang minta hebat. Kemudian kalau kerugian, Mbak, saya kesini bolak-balik ya udah sendiri. Ya, itu. Pak, tadi di dalam ada berapa pertanyaan mungkin dari tadi? Banyak. Ya, masih lanjut. Udah belum? Oke. Ya. Ya. Oke, Bang Rinto mungkin bisa dijelaskan terkait kedatangan Abang dan Mbak Laura ke Polda sendiri untuk apa? Begini ya, ini kami dari siang ya, ada pendampingan, ada 2 LP, yang satu sebenarnya 27 kita masukin bukti baru, melengkapi bukti laporan. Terus yang kedua itu yang agak lama, kemarin belum selesai, 27/3 tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ya, pasal 27/2 ya, ayat 3 ITE. Nah, sampai hari ini ya, kita ini kan udah dari semalam kita di prepare, ditanya penyidik. Hari ini juga kita menyampaikan apa saja menjadi persoalan kenapa akhirnya masalah ini awalnya sudah selesai, akhirnya berbuntut kita lapor ya. Yang paling mendasar adalah adanya edit YouTube ya, dengan IG juga ya. Kenapa akhirnya ibu ini di klien kami dibully, ada perundungan. Nah, jadi YouTube yang diedit itu ada satu bagian yang sudah selesai, dan itu diedit, dipotong ya, lalu dibuat captionnya klarifikasi netizen yang terlalu pintar, dan dibuka kolom komentarnya. Padahal harusnya itu di situ Ibu Laura udah selesai, dia udah minta maaf. Kalau Sandi, kalau kamu merasa saya melukai atau saya merasa kamu tersinggung, saya minta maaf. Dengan Oma juga udah, dengan omanya juga udah. Jadi sebenarnya udah selesai. Bahkan dengan manajernya sampaikan dalam video itu, antara Laura dengan Sandi yang diwakili oleh manajernya, di situ sebenarnya udah ada kesepakatan, tidak ada buntut-buntutnya. Nah, kenapa akhirnya Laura ini melaporkan ya? Karena apa? Udah selesai, udah sepakat, tapi dibikin captionnya yang bermakna majas negatif, klarifikasi netizen yang terlalu pintar. Padahal harusnya masalah ini udah selesai ya, netizen harus tahu, harusnya begitu. Nah, jadi di situ tidak ada informasi yang utuh, satu. Yang kedua, ada semacam, kalau saya bilang gini, semacam informasi yang menyesatkan. Ini masih ada konflik antara kami, kan seperti itu. Makanya disebut klarifikasi, padahal bunyi dalam video berdurasi 1 jam 6 menit 40 detik sampai saya hafal. Ya, itu bunyinya adalah perdamaian. Lalu dipotong jadi 59 menit. Di ujungnya dipotong oleh pihak Sandi, dan itu sekarang YouTube-nya sudah tidak ada lagi. Nah, jadi yang kita sampaikan tadi kepada penyidik, nah tadi penyidik tanya di mana itu terjadi, ya sudah disampaikan salah satu kantor nasihat hukumnya. Dengan siapa dijelaskan, dengan orang percayaan Sandi, manajernya ya. Nah, lalu terjadi kapan sudah dijelaskan. Jadi kalau laporan kami tentang pencemaran nama baik itu cukup jelas, karena diedit, karena dibuat caption yang bernada provokatif, maka muncullah perundungan di dalamnya. Padahal isi seutuhnya adalah perdamaian. Jadi seolah-olah ini nggak ada damai.
makanya karena seperti itu kondisi yang diciptakan, berarti kan dari pihak mereka nggak mau damai, berarti ingin dia diadili, tanda petik diadili sosialnya, ya. Jadi masyarakat atau netizen yang pro kepada Sandi atau awalnya tidak pro akhirnya jadi pro. Kenapa? Muncul nada provokatif, sakit jiwa, masukkan ke penjara. Maka karena muncul seperti itu dia dibully. Loh, kenapa? Karena judulnya udah memang minta orang ini biar dibully gitu. Padahal di ujungnya itu udah case close. Ya, teman-teman mau lihat videonya yang terakhir. Nanti aja. Nah, jadi intinya bahwa sebenarnya persoalan ini tidak sepanjang ini jika mereka dalam hal ini Sandi Aulia dengan teman-temannya, ya, termasuk manajernya, ya, ada juga kerelaan hatinya secara itikat baiknya juga untuk udahlah saya terima. Ada disinformasi kok, maksud dia Laura adalah memberikan penyuluhan kesehatan. 1 tahun yang lalu, kamu jangan buat begini loh, kamu menyusahkan saya waktu saya bekerja, atau teman-teman tenaga penyuluh kesehatan, tumbuh kembang anak juga di puskesmas juga. Nah itu sebenarnya, tapi responnya keliru, akhirnya jadi jadi salah paham dan rusuh juga di medsos. Jadi persoalannya tinggal yang ini, yang dua ini, ya. Yang laporan kami pertama adalah perjudian, ya, endorse judi. Yang kedua adalah pencemaran nama baik. Nah, saya ditanya juga sama teman-teman media yang lain, dan di dalam juga penyidik tanya, apakah ini kan ada program dari pemerintah, ya, jadi ada restoratif justice, ya. Saya bilang itu kan aturan, ya, kita sebagai warga negara yang baik mengikuti, ya. Tetapi tidak mungkin kita yang melapor kita bilang udah aku minta maaf dong, kan nggak mungkin. Sekarang dia juga ada, sekarang begini, kata saling, ya, kata saling tuh dia kemarin udah 2 kali minta maaf, orang itu udah mau minta maaf nggak? Artinya yang mana yang salah? Yaitu yang Dedi tadi lalu menciptakan satu perundungan, ya. Kalau udah memang case close ya udah, tapi jangan ditambah-tambah lagi gitu loh. Nah ini kan sekarang seolah-olah bahwa dia, ya, Laura, ya, maksud saya, ini kasusnya begini, ada dia dianggap katanya, kata pihak mereka, kalau dari fakta ada bukti, makanya diterima laporan kita, dia tidak melakukan pembulian atau perundungan terhadap anak Sandi. Bahkan sebenarnya maksud baik dia adalah mengingatkan, ya. Makanya setahun yang lalu kasih DM, tolong Mbak Sandi, halus kok, ada DM-nya, mau lihat? Kalau DM-nya itu cukup jelas, ya, DM-nya itu menjelaskan, Mbak Sandi, tolong, pada pokoknya tuh kamu jangan buat begini dong, hal-hal yang kontraproduktif di masyarakat, karena kamu influencer, ya, influencer ini banyak jutaan. Nah itu menyulitkan, apalagi ibu-ibu yang relatif masih muda. Nah, sebenarnya itu. Buat Mbak Laura sendiri mungkin Mbak jadi bahan pembulian, adakah mungkin psikisnya terganggu atau tertekan atau ada kerugian semacam apa? Satu, psikis pasti terganggu. Saya nggak pernah mengalami sakit mah, tiba-tiba selama 1 minggu waktu kasus berjalan, saya minta 3 kali, yang minta hebat. Kemudian kalau kerugian Mbak, saya kesini bolak-balik ya udah ya, itu. Pak, tadi di dalam ada berapa pertanyaan mungkin dari Banyak. Ya, masih lanjut, belum selesai. Sepertinya kami agak malam pulang nih, karena berkembang. Bukti-bukti apa saja yang dibawa? Yang kita bawa ada CD, ada screenshot, ya. URL-nya ada juga. Yang YouTube yang sudah di tag. YouTube banyak, ada IG-nya, ada YouTube-nya, ya. Sebenarnya begini, saya ini kan tidak kejam. Kalau 27 ayat 3 ya, ya kita catat ya. 27 ayat 3 kan cukup jelas, pencemaran nama baik, ya. Tapi kalau 27 ayat 2 saya tetap konsisten.
27 ayat 2 itu perjudian. Ini bukan masalah dendam atau tidak dendam, tapi semua perbuatan ada konsekuensinya. Ya, artinya saya menganut asas bukan hukum pembalasan, tetapi kepada hukum konsekuensi. Jadi kalau kita mau buat begini, apa konsekuensinya? Nah kalau misalnya dia sebagai influencer kan bahaya. Orang ngajak, judi, ayo dong kamu ikut main game ini. Kenapa? Resmi katanya. Ini saya tanya tadi dalam, Pak Polisi, di mana perjudian ini resmi? Itu aja mungkin, ya.